Emosi selalu memantau kita, selalu mencari kelemahan kita, selalu mencari kesalahan kita. Welcome back to my channel teman-teman. Kembali lagi di Ciptohara TV. Di video sebelumnya kita sudah membahas dampak berlebihan dari emosi manusia. Dan saya harap dan saya percaya bahwa teman-teman di luar sana sudah memahami dampak-dampak emosi yang berlebihan. Tapi di video kali ini saya akan tetap membahas tentang emosi, karena dari sudut pandang saya masih banyak manusia-manusia yang belum memahami emosi dirinya sendiri, dan masih banyak yang saya masih perhatikan, masih banyak manusia yang masih dikontrol sama emosinya. Biar nggak lama-lama, durasinya nggak panjang, langsung aja kita ke dalam inti videonya dan inti dari pembahasan kita. Ini dia. Baik teman-teman, seperti yang saya ucapkan tadi, kita akan membahas dan menggali lagi lebih dalam tentang emosi itu apa. Nah, jadi saya percaya bahwa teman-teman sudah pernah merasakan namanya emosi, pernah merasakan namanya marah, pernah merasakan namanya emosi berlebihan yang bisa merugikan diri teman-teman sendiri. Jadi teman-teman harus pahami, emosi itu adalah sesuatu energi, kekuatan yang berasal dari dalam diri kita, karena adanya sesuatu yang dari luar diri kita, yang menurut pandangan dan cara melihat kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita tetap kembali ke dalam pengamatan diri kita. Jangan sampai emosi itu mengendalikan diri teman-teman, ya. Jadi kalian harus pahami bahwa emosi adalah energi yang lebih. Sebenarnya energi yang dari luar, yang ditransfer masuk ke dalam diri kita, agar kita bisa merugikan diri kita, bisa merugikan orang lain. Tujuan dari emosi di sini adalah agar kita bisa dijadikan boneka buat mereka, ya. Jadi saya sampai di sini saya yakin teman-teman bisa pahami. Jadi emosi itu teman-teman salah satu energi yang di luar diri kita sebenarnya. Tapi ketika kita mengambil energi itu dan memasukkan ke dalam tubuh kita, kita dikontrol sama emosi. Dan emosi itu masuk ke dalam kita sebagai wadah. Agar apa? Agar kita bisa diperalat untuk bisa menyakiti orang lain, menyakiti keluarga, dan menyakiti diri kita sendiri. Jadi, teman-teman harus bisa belajar untuk mengontrol diri teman pada saat emosi. Jadi di sini saya cuman ingin agar teman-teman bisa mengerti bahwa emosi ini berbahaya. Berlebihan emosi atau ketika kita emosi dan tak terkendalikan, kita bisa merugikan diri kita. Kita bisa berkelahi, bisa memukul saudara kita sendiri, bisa memukul orang lain. Nah, karena apa? Karena emosi. Pembahasan hari ini, saya cuma ingin mengingatkan kepada teman-teman, berhati-hatilah kepada energi satu ini, energi emosi. Karena energi ini, kekuatan ini, tanpa kelihatan, tanpa kita sadari, dan kan tanpa kita pahami, dia bisa muncul kapan saja. Pada saat kita mulai mengambil energi ini. Dan emosi ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu. Sudah ada sejak awal penciptaan manusia, sudah ada. Karena apa? Dia berasal dari si iblis. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi, emosi selalu memantau kita. Selalu mencari kelemahan kita. Selalu mencari kesalahan kita.
Agar apa? Agar kita bisa dijadikan wadah untuk mereka. Dasarnya manusia sebenarnya tidak ada emosinya. Dasarnya manusia sebenarnya dia tidak bisa marah. Dasarnya manusia dia sebenarnya orang yang penyayang. Tapi karena kita sudah dilumuri dengan hal-hal yang secara keinginan kita, secara cara berpikir kita yang menginginkan sesuatu, emosi itu datang. Jadi teman-teman, saya percaya dan saya yakin bahwa teman-teman sudah mulai paham tentang emosi itu apa. Jadi teman-teman harus bisa mempelajari diri teman-teman sendiri. Karena emosi di sini, emosi itu suatu yang tidak kelihatan. Jadi emosi itu adalah musuh terbesar kita sebenarnya, teman-teman ya. Musuh terbesar kita, musuh abadi kita. Karena kenapa? Karena dia melekat sama diri kita. Jadi ini bukan sesuatu yang kelihatan, yang mungkin kita bisa pindahkan kemana aja ketika dia ada. Kita bisa bakar ketika itu tidak bermanfaat. Tapi permasalahannya di sini adalah emosi itu melekat di dalam diri kita. Jadi yang bisa mengalahkan adalah cara kita bagaimana untuk bisa mengendalikan emosi ini. Cara kita bagaimana untuk bisa mengendalikan alam bawah sadar dan cara pandangan kita ketika kita diganggu atau dicurangi orang lain. Nah, kan banyak yang terjadi ya. Terjadi perkelahian karena apa? Mungkin ada motornya dicuri. Itu bisa menimbulkan emosi. Ada juga mungkin karena dijailin berlebihan, dicurangi berlebihan. Itu menimbulkan emosi. Teman-teman, jangan sampai emosi sesaat itu bisa menghancurkan masa depan teman-teman sendiri. Bisa menghancurkan planning yang teman-teman sudah atur dari awal. Bisa menghancurkan keinginan-keinginan yang teman-teman sudah persiapkan matang-matang. Karena apa? Karena cuma satu, emosi. Nah, emosi di sini datangnya karena dari sudut pandang kita. Terlalu banyak melihat kesalahan orang lain. Tapi teman-teman harus sering melihat diri teman-teman sendiri. Kalau impian itu kita bisa cari, bisa kita capai. Impian dan cita-cita itu bisa kita capai. Dan mencari pekerjaan itu bisa kita capai. Dan menghasilkan uang itu bisa kita capai. Tapi satu, mengendalikan emosi, menaklukkan emosi, itu masih jarang orang untuk bisa melakukan itu. Ya. Jadi, saya anggap pembahasan malam ini jelas berlebihan. Dan sudah merasakan dampak dari emosi kan. Penyebabnya juga datangnya dari mana emosi. Ya wajar kalau dibilang, wajar dong saya emosi, wajar. Tapi jangan sampai emosi itu merugikan dirimu. Jadi intinya itu, emosi di sini bisa merugikan dirimu, menghancurkan masa depanmu. Oke teman-teman ya, saya harap penjelasan ini teman-teman bisa pahami, teman-teman bisa mengerti. Dan seperti di video sebelumnya, bagi teman-teman yang suka dengan video ini, dibagi, di-share, dan di-subscribe. Agar saya semangat untuk melakukan dan membahas lebih dalam lagi. Dan bagi teman-teman yang tidak suka dengan video ini, tidak satu server dengan video ini, silahkan di-scroll dan diabaikan aja. Karena saya utamakan kepada orang-orang yang ingin membangun dirinya, ingin merubah dirinya. Oke teman-teman ya, sampai di sini ada videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Goodbye.